Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Pada video kita kali ini yaitu kelanjutan dari kisah kita tentang Datu Daha Nagara, yaitu sambungan pada video kita kemarin. Pada hari demi hari, orang-orang dari berbagai bangsa dan suku mulai berdatangan pula. Pemandangan kota Mekah bertambah semarak karena dihiasi dengan bermacam-macam adat istiadat. Dan pakaian dari masing-masing bangsa dan suku. Tak lama kemudian datang pula rombongan dari Daha yang dulu satu rombongan dengan Datu Daha. Dengan sangat terkejut, rombongan dari Daha tersebut ketika bertemu dengan Datu Daha di Mekah. Masing-masing mereka memohon maaf kepada Datu Daha karena telah melempar ke laut lepas. Kemudian mereka masing-masing bertanya kepada Datu Daha, apa yang terjadi atas diri beliau sehingga beliau selamat sampai di Mekah. Bahkan lebih dahulu tibanya di Mekah daripada rombongan mereka. Kemudian Datu Daha menceritakan kejadian dan pengalaman yang dialaminya hingga ia tiba di Mekah. Dari bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam hingga bertemu dengan Datu Sanggul, seorang wali Allah dari Pulau Borneo, Kalimantan. Musim haji telah tiba. Maka Datu Daha pun bersama kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan manasik haji. Selesai melaksanakan ibadah haji pada hari Jumat seperti yang telah dijanjikan, Datu Daha bertemu dengan Datu Sanggul. Ketika bertemu, mereka saling bertatapan dengan senyum yang tersungging. Tanpa banyak bicara, Datu Sanggul mengajak Datu Daha untuk pulang ke Borneo. Seperti ketika keberangkatan dari tempat mereka bertemu dengan Nabi Khidir, Datu Sanggul meminta untuk memegang pinggangnya dan memejamkan mata. Sekejap mata mereka berdua telah tiba di Pulau Borneo. Datu Daha diantar oleh Datu Sanggul sampai di ujung satu kampung negeri Daha. Selanjutnya Datu Daha disuruh berjalan kaki ke rumahnya agar orang-orang sekampung dapat mengetahui kedatangannya. Menjelang perpisahan Datu Daha dengan Datu Sanggul, Datu Sanggul berpesan apabila ada orang bertanya tentang perjalanan naik haji, maka hendaklah dijawab bahwa semua yang terjadi adalah atas pertolongan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas pertolongan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk
terkejut dengan kedatangan Datu Daha pada waktu yang tidak semestinya. Sebab menurut kebiasaan jemaah haji baru akan tiba di kampungnya lebih dari 2 bulan. Masyarakat banyak yang datang mengunjungi Datu Daha. Semua pertanyaan yang dijawab sesuai dengan pesan Datu Sanggul. Banyak masyarakat yang tidak percaya bahwa Datu Daha telah melakukan ibadah haji. Jawaban Datu Daha seperti yang dipesankan Datu Sanggul membuat masyarakat menjadi semakin curiga dengan apa yang mereka lihat. Sahabat yang beriman, 2 bulan berlalu sudah dan mulailah semua jamaah haji dari Daha berdatangan dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka bertanya kepada jamaah haji yang baru datang, apakah benar Datu Daha telah melakukan ibadah haji? Dan semua rombongan jamaah haji membenarkan bahwa Datu Daha telah melakukan ibadah haji bersama-sama mereka. Mereka juga menceritakan bahwa setelah selesai melaksanakan ibadah haji, Datu Daha telah menghilang. Mereka pun mencari kemana-mana. Namun semua usaha itu gagal. Ternyata Datu Daha telah kembali terlebih dahulu ke negeri Daha. Demi mendengar ceritanya, penduduk kampung meminta maaf kepada Datu Daha. Setelah kembali ke Daha dari melaksanakan ibadah haji, Datu Daha menyebarkan ilmu yang ia peroleh dari Nabi Khidir kepada masyarakat, dan ia diberi gelar Surgituan karena ilmunya. Suatu ketika penduduk Daha mengalami masa kekeringan yang panjang dan sangat sulit untuk mendapatkan air. Kemudian penduduk Daha memohon kepada Datu Daha untuk memimpin sholat istisqa dan sholat untuk mohon agar diturunkan hujan, atau disebut juga sholat istisqa. Tidak lama setelah selesai melaksanakan sholat istisqa yang didahului dengan puasa sesuai dengan petunjuk syariat dan berdoa, maka air memancar dari dalam tanah meskipun tidak turun hujan. Dengan demikian, penduduk Daha selamat dari kekeringan yang membuat mereka menderita. Itulah salah satu karamat dari Datu Daha. Salah satu karamat Datu Daha yang lain adalah kubah tempat makam ia berada di Teluk Haur Negara. Makamnya yang berhawa dingin meskipun hawa udara di sekitarnya sangat panas. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.